Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online. Jadi kita hari ini mau deep talk. Nah, deep talk ini tercetusnya kalau misalnya nih kita lagi di mobil atau tengah malam mau tidur. Kita tuh biasanya ada deep talk conversation yang ya antara suami istri lah, kayak misalnya tentang karir, terus ya apapun itu kita biasanya ngobrol-ngobrol ya Pak. Dan deep talk kali ini kita tuh pengen ngebahas tentang karir dosen, jenjang karirnya itu seperti apa, terus juga terkait dengan kayak misalnya serdos atau di dosen itu seperti apa sih. Jadi aku pengen ngobrol, pengen share juga ke kalian karena kebetulan suamiku ini dosen PNS ya Pak ya, dosen PNS, dan 3 tahun jadi PNS itu udah langsung lektor 300. Nah, kebayang nggak? Kalau saya 7 tahun berkarir di dosen itu baru asisten ahli dan belum serdos. What? Gimana tuh Pak resep-resepnya kira-kira? CPNS dulu, terus PNS, setahun ya, terus PNS tuh. Jadi selama menunggu itu gaji udah keluar belum Pak? Nggak ada gaji. Nggak ada gaji ya? Jadi gajinya tuh kapan tuh keluarnya? Kalau nggak salah 1 bulan setelah masuk dulu ya, baru terima gaji, dan itu 80% tanpa tunjangan. Kira-kira berapa tuh? Kan S2 ya, kalau S2 tuh golongannya sekitar 3B, 3B ya. jadi tanpa tunjangan apapun. Emang ya segitu yang kita terima pada Yang saat penting itu. cukup ya. Yang penting cukup. Setelah itu lanjut gimana tuh? Ya biasalah ya, kita ini dulu, ngabdi dulu, terus tunggu giliran untuk ikut latsar ya. Latsar lumayan lama ya. Biasalah bisa sekitar 3-4 bulan itu. Biasakan gitu sebelum memulai satu karir itu saya pelajari dulu nih karirnya jenjangnya seperti apa, peraturan-peraturan terkait dengan karir dosen itu apa aja gitu loh. Nah, kita harus cari tahu sendiri ya, karena kalau mengharapkan sosialisasi atau yang lain itu biasanya informasinya telat, dan itu sering yang menjadi penghambat kita itu ketinggalan dari yang lain gitu. Kalau saya coba pelajari sendiri gitu. Jadi harus cari tahu sendiri informasinya. Iya. Abis latsar terus baru keluar SK PNS. Iya, itu diurus administrasinya, ada berapa syarat, nanti dicek aja. Syarat untuk ngurus Japung pertama ya, itu asisten ahli. Oke, jadi kalau ada karir dosen itu jenjangnya pertama tuh tenaga pengajar dulu. Tenaga pengajar tuh kayak 0 gitu ya. Maksudnya tuh di jenjang karirnya itu 0. Tanpa fungsional. Terus tanpa fungsional, Iya. dan habis itu asisten ahli. Terus habis asisten ahli lektor ya. Lektor 200, ada yang Iya. lektor 200, ada lektor 300, lektor 4 kepala, kemudian lektor kepala. ada guru besar terakhir, profesor. Lalu terakhir itu ada guru besar profesor. Nah, asisten ahli itu kalau tunjangannya dari negara itu sekitar berapa sih Pak? Ingat 375 kalau nggak salah ya. Nanti Iya, tinggal kalau di nggak searching salah aja ya. Kalau nggak Tunjangan salah fungsionalnya ya. segitu. Jadi semakin tinggi Jafung itu semakin tinggi juga tunjangannya guys. Jadi sebelum kita dapat SK asisten ahli, mau kita ngajar, kita neliti, kita ngabdi, itu sama sekali nggak diakui loh guys. Jadi kalau kalian mau apa ya, jadi dosen belum punya Jafung itu kayak rugi banget kan. Iya. Dari asisten ahli ke serdos itu kira-kira berapa lama? Kebetulan waktu itu masih peraturan lama ya. Peraturan lama, jadi TMT kan syarat jadi mengikuti serdos itu syaratnya 2 tahun masa kerja. Nah, kebetulan pas saya fungsional tuh udah 2 tahun gitu, masuki waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun langsung serdos ya Pak ya? Ya, 2 Dan tahun. langsung lulus. Nah, itu dia. Kiat-kiatnya yaitu ya cepat apa ya, paham aturan Baca aturan, iya. Pedoman-pedoman yang terkait karir itu kita harus baca apa. Misalnya kalau untuk fungsional kita harus update tuh POAK ya, untuk pedoman angka kredit. Karena di situ kan detail tuh mulai dari pengajaran, terus penelitian, pengabdian sampai penunjang, itu poinnya berapa. Kalau misalnya kita Contoh kecilnya deh Pak. ya contoh misalnya publikasi di
jurnal terakreditasi nasional ya, sebut saja Sinta 3, Sinta 4 misalnya, itu kan poinnya kalau nggak salah 20 ya, 20 poin maksimalnya. Nah, tadi kan kalau sudah asisten ahli, biasanya ya kalau asisten ahli untuk angkatan sekarang itu udah otomatis 150 ya angka kreditnya. Jadi di tangan udah 150. Nah, jenjang karir berikutnya itu kan ada di lektor 200 dan lektor 300. 200 di sini artinya poin ya, poin yang harus dikejar. Jadi 150 ke 200 itu butuh 50 poin ya guys. Ya, tinggal selisihin aja. 50 poin itu bisa didapat kalau kamu mengajar aja tuh udah bisa dapat nggak sih? Kurang sih, harus Kurang ada ya? penelitian. Harus ada penelitian, Ya. minimal berapa penelitian? 1? Ya, kayaknya 2 lah ya, kalau 2. bisa. Ya, 2 ya. Heeh. Di Sinta 45 gitu udah oke lah ya. Oke. Itu dapat 50 poin ya. Ya. Cuman kalau misalnya untuk itu lektor 200 ya. Kalau ke lektor 300 itu ada syarat wajibnya loh. Syarat wajibnya itu apa sih? Jadi, Wajibnya itu penulis pertama di jurnal Sinta ya. oke, syarat wajibnya itu harus terbit di jurnal Sinta aja cukup ya Ya, sebenarnya. Sinta 4 ya. Sinta 4 atau Sinta 5 gitu. Dan itu harus jadi penulis pertama. Nggak boleh penulis kedua, penulis ketiga. Jadi harus punya jurnal sendiri. Terus Kalau lektor 300 biasanya dosen asisten ahli kekurangannya ada di bagian pengajaran. kenapa sih dosen itu selalu bikin buku gitu ya? Sering banget dosen bikin buku karena satu-satunya jalan kita untuk memenuhi kinerja pengajaran ya. itu dengan buku. Jadi kalau misalnya kinerja Biar dosen nggak itu pensiun ya, biar nggak pensiun nulis buku ya. biar tetap berkarya. Harus Scopus nggak sih Pak sebenarnya kalau untuk lektor 300? Nah, kalau Scopus sebenarnya karena nggak wajib ya nggak terlalu saya kejar ya untuk sekarang gitu, karena itu kebutuhan Jadi tersier ya bagi kemarin saya. itu strateginya lebih menggendutkan ke penelitian-penelitian di dalam negeri ya, Sinta Iya. gitu. Dan Penting itu sebenarnya konsisten. cukup aja. Yang Iya. penting konsisten. Itu 3 bulan sekali itu harus publish gitu Iya. ya Pak ya. Nah, terus dalam masa tunggu SK itu kemarin juga sempat cerita ya Papa ya, kayak misalnya bisa hangus nggak sih Ya, kalau waktu seandainya SK-nya kita terbit nanti gitu. Iya, seandainya kita mengajukan ke jabatan selanjutnya, misalnya masih dalam proses, artinya kan udah dikunci poin-poinnya tuh. Nah, kalau kita ada publikasi atau karya di rentang waktu proses, Proses penerbitan SK SK itu, artinya itu nggak bisa diakui untuk Ya, jabatan jadi selanjutnya. teman-teman nih harus tunggu sampai SK-nya terbit baru kita Publikasi lagi. Iya. publikasi lagi nasional. Jadi untuk lektor 300 ke lektor kepala itu biasanya baru butuh syarat wajib itu Sinta 2 aja. Nah, Iya. Sinta 2 tapi Sama S3. sama S3 ya, Iya. harus S3. Dan untuk Scopus itu lagi-lagi bukan syarat wajib tapi syarat Penunjangnya aja ya? syarat penunjang aja. Jadi kan orang tuh sekarang berlomba-lomba untuk Scopus ya, tapi ternyata itu Apa namanya? syarat penunjang. Tambahan aja ya? Ya, syarat Syarat tambahan. tambahan. Kalau ada bagus, kalau nggak ada ya. Kalau nggak ini apa-apa. kayak sunnah lah ya ibaratnya. Sunnah. Dan tadi kan harus S3 ya. Nah, S3 terus ijazahnya S3 itu kan udah kita klaim gitu. Ijazah S3 Ya, itu hukumnya 50. Nggak boleh bagian Nggak dari boleh, disertasi. Iya, nggak boleh bagian Karena dari disertasi. udah kita klaim kan di ijazah S3-nya. Jadi teman-teman yang mau ke LK lektor kepala itu harus hati-hati, nggak boleh dari bagian disertasinya itu diklaim juga penelitian Scopusnya. Jadi Scopusnya itu benar-benar judul yang berbeda, iya kan? Iya. Dari bagian disertasi. Kalau misalnya teman-teman Bukan mau judul LK. saja mungkin ya, cuma konteksnya Isinya juga beda. Iya. konteksnya juga beda. Oke, jadi kalau misalnya tadi LK itu butuhnya hukumnya 400, tapi kalau bisa dilebihin. Lebihin Gitu. ya. Dilebihinnya kira-kira tuh kayak sekitar 100 lagi gitu. Biar lebih aman gitu kayaknya. Tapi Kalau- setahu saya kalau naik ke lektor kepala ya, untuk jenjang lektor kepala dan guru besar itu jauh lebih sulit. Nah, kayak gitu sih kira-kira. Oke, mungkin itu aja tips yang bisa kita bagikan di Deep Talk kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau di request, mau bahas apa lagi, kalian bisa langsung aja di kolom komen aja. Dan kalau kalian suka video ini silahkan di like biar kita semangat untuk bikin video. Dadah, sampai jumpa di next video lainnya.